Setiap pertemuan pasti ada namanya perpisahan. Dan hari ini saya akan izin untuk melanjutkan pertemuan. Istilahnya saya tidak keluar dari pondok, tapi hanya tidak tempat saja, tidak belajar saja. Yang pertama, pasti saya berterima kasih kepada Abi, karena Abi yang mengajari saya terutama tentang mental dan disiplin. Mungkin teman-teman yang pertama kali bertemu saya sudah tahu, saya itu orangnya manisan, orangnya sabaran, tidak mau berteman dengan yang lainnya. Tapi Abi sekali kepada saya, kamu tidak sebut seperti itu. Manusia itu pasti ada dengan yang lainnya. Pesan Abi yang sering saya dengar adalah, kamu itu anak yatim. Anak yatim seharusnya tidak memohon kasih sayang, tapi memberikan kasih sayang kepada yang lainnya. Abi yang menyadarkan banyak hal tentang kehidupan. Saya sangat bersyukur bisa mondok di sini. Saya bersyukur sama Allah bisa diarahkan ke pondok ini, karena dari situ saya mengerti arti kehidupan sebelumnya. Karena di rumah saya jarang bertemu dengan siapa-siapa, saya jarang berinteraksi dengan siapapun. Tapi ketika di pondok, saya merasakan arti kehidupan sebenarnya. Pasti kita sering dibenci, ada yang tidak suka, difitnah ataupun lainnya. Intinya, terima kasih juga untuk teman-teman atas pengalamannya. Terima kasih juga untuk Umi, Kak Dila, Gus Iqbal, Gus Nopin, Mama, Mbak Santi, dan lainnya. Terima kasih sudah pesan saya untuk semua santri, intinya yang pertama adalah manut ke Abi. Abi itu lebih tahu dari kalian, pengalaman Abi itu lebih banyak. Pastinya Abi itu menginginkan santrinya pada kebaikan, tidak mungkin kepada hal yang buruk. Jadi apapun perintah Abi itu turuti saja. Pasti banget kalian tuh suatu saat akan menjadi orang yang sukses. Nggak mungkin enggak, asal kalian patuh. Sebenarnya banyak yang paling berkesan untuk saya. Tapi untuk di pondok ini menurut saya yang paling berkesan untuk saya, yang pertama Rosi, yang kedua Mimin.
saya kenal Mimin itu dari Rosi. Dan seterusnya tiba-tiba itu Mimin selalu lengket gitu ke saya. Saya sebenarnya tidak tahu asal usulnya Mimin gimana, tapi aku menceritakan kalau Mimin itu dan mungkin karena Mimin itu juga anak yatim, jadi ada satu rasa yang puas sama Mimin gitu. Siapa itu? Hah? Siapa? Gini, sebelum dari pondok itu ini kan ponakan saya pasti sudah mengenal Gini itu dari lama. Jadi kalau dia nakal-nakal kayak gitu tuh saya nggak kaget sebenarnya, cuma gemes gitu kok. Karena setiap dia melakukan kesalahan itu anak-anak selalu nyadarinya ke saya, "Pi, ponakanmu tetap itu, Pi." Yang lagi kata yang lagi. Anggit. Baik, mungkin ada yang ingin menyampaikan salah satu mewakili teman-temannya untuk menyampaikan kesan selama bergaul bersama dengan Rosi dan Diva. Siapa yang mewakili? Putra satu, putri satu. Maju. Nah, hitung 5 kali maju. 1, 2, 3, 4. Siap putra. Wih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari Mbak Rosi ini adalah perempuan yang seperti kita lihat sekarang, badannya itu kecil. Tapi kita tidak tahu kemampuannya itu, hatinya itu sangat tangguh. Sampai dari mulai kemarin saya itu berpikir, di mana saya akan menemukan guru kayak Mbak Rosi yang siap dalam waktu apapun. Setiap saya sama Mbak Rosi pasti dilayani. Banyak sekali yang patut kita contoh dari Mbak Rosi. Dia seorang wanita, tetapi dia punya prinsip bahwa pemuda itu harus tangguh, tidak lemah. Lihat Mbak Rosi, setiap hari senyum, meskipun dalam keadaan sedih, Mbak Rosi itu tetap senyum. Sampai saya bilang, semoga saya menemukan perempuan yang kayak Mbak Rosi ya. Saya bilang begitu. Saya itu gimana ya, kagum sama Mbak Rosi. Lihat dari ilmunya, sikapnya,
buat Mbak Rosi, terima kasih. Selama 1 tahun ini telah mengajari saya. Bukan hanya itu, Mbak Rosi itu mengajari semua hal dalam saya. Mulai dari saya skema sampai saya bertempat di kelas A sama seperti Mbak Rosi itu berkatnya Mbak Rosi. Saya bisa seperti ini, dan kemarin saya bisa juara di SMA ceramah itu karena Mbak Rosi. Jadi mulai dari kemarin itu saya berpikir, gimana ya kalau Mbak Rosi keluar, siapa lagi yang mau nasihati saya? Karena apa? Karena saya itu setiap melakukan sesuatu pasti, oh iya, Mbak Rosi kalau saya ngelakuin ini pasti Mbak Rosi tahu. Karena apa? Karena setiap saya pasti melakukan sesuatu itu, tidak berapa menit kemudian itu Mbak Rosi pasti datang kepada saya. Kamu habis gini, tapi saya tidak tahu. Mbak Rosi itu tahunya dari mana, Bi? Jadi saya merasa itu bahwa setiap langkah saya itu pasti dipandu oleh Mbak Rosi. Selain Abi juga yang mandu saya dalam setiap tingkah laku saya. Maka dari itu rasa terima kasih sama Mbak Rosi tidak cukup kalau dibuktikan hanya sebuah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya itu udah akrab sama Mbak Rosi. Baru kesini Mbak Rosi kan diem stok di kamar. Bahkan saya itu pernah crash, tahu crash ya? Pernah berselisih paham sama Mbak Rosi sama Mbak Diva juga. Tapi apa? Sekarang kita berteman, bahkan bersahabat. Karena ada pepatah yang bilang seperti ini: jangan pernah jadikan musuh orang yang pernah menjadi sahabatmu, tapi jadikanlah sahabat orang yang pernah memusuhimu. Saya menerapkan itu kepada Mbak Rosi juga Mbak Diva. Mbak Rosi itu orangnya unik ya. Kadang tiba-tiba diem, kadang berisik. Saya itu banyak salah ke Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi, kalau diskusi itu ya, saya kan orangnya ceplos-ceplos ya. Mbak Rosi kan diem. Mesti saya, Mbak Rosi. Kadang kalau saya diem itu, saya mikir, kalau Mbak Rosi saya dibukan itu tersinggung apa enggak ya. Mbak Rosi tapi mukanya itu tetap ya seperti itulah. Mbak Rosi dan Mbak Diva itu kan sama-sama di kelas A. Nah, kalau di kelas A itu kekeluargaan sekali. Jadi kalau ada satu yang meneruskan pendidikannya ke kuliah itu rasanya berat sekali. Saya tahu Mbak Rosi mau boyong itu hari Jumat. Hari Jumat itu Mbak Rosi bilang ke saya Minggu mau pulang itu langsung di hati itu dik gitu. Padahal kelihatannya saya kan cuek ya, tapi ya pesan saya buat Mbak Rosi, buat Mbak Diva, tetap semangat belajar meskipun tidak di sini. Nah, tetap apa yang diucapkan oleh Abi itu diterapkan di sana. Ingat, jangan jadi introvert. Ya, harus banyak teman. Mbak Diva harus punya banyak teman untuk bergaul biar gak sendiri lagi. Nanti temenan sama Cika.
Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinta, hati lopok. Setelah itu selesai. Tidur-tiduran lagi, karena di bawah. Wes, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosi ini mungkin saya emang dekat banget sama Mbak Rosi karena dari awal pondok itu pertama itu saya itu dulu sekamarnya tuh sama Mbak Nuni, terus yang kedua itu sama Mbak Rosi. Dan jadi Mbak Rosi itu tahu saya tuh kayak gimana dan saya tuh mesti ngelama ke Mbak Rosi. Kadang kayak pokoknya ya, tapi Mbak Rosi itu tetap nganggap saya adiknya sendiri, dan kayak adiknya sendiri gitu. Kadang emang semuanya betul, emang tadi yang dikatakan Mbak Rosi itu masuk gitu. Saya kadang kalau lagi sedih itu emang ceritanya emang ke Mbak Rosi. Kadang saya bilang gini ke Mbak Rosi, Mbak Ros, pinggirin aku aja ya, pinggirin aja, jangan dinasihatin juga nggak dulu. Saya pengen nangis keras-kerasnya, kadang gitu ke Mbak Rosi. Dan itu langsung nggak tahu kenapa kayak lega gitu kalau cerita ke Mbak Rosi. Mbak Rosi itu mesti selalu mensupport semuanya kalau lagi down gitu ya, apalagi kalau selesai ngaji terus nggak bisa gitu. Biasanya tuh saya tahu teman-teman itu kadang itu ada yang kalau semuanya pas maju bisa gitu ya, itu teman-teman itu kayak banyak gitu yang ke saya itu kayak ingin belajar bareng, tapi kalau semuanya saya nggak bisa gitu, kayak semuanya tuh ya udah cuek, tapi enggak, kalau Mbak Rosi malah support saya supaya mental saya tuh nggak down gitu. Nah kemarin saya tuh sempat bilang gini ke Mbak Rosi, Mbak Ros, makin awal tuh lambat laun satu persatu orang-orang yang di sekeliling saya, orang-orang yang saya sayangi itu akan meninggalkan saya gitu. Terus Mbak Rosi bilang gini, ya ini Sita, ini tanda bahwa sekarang tuh kamu udah nggak perlu dikasih sayang lagi, kamu sekarang tugasnya untuk bagi kasih sayang ke adik-adikmu gitu. Mbak Rosi bilang gitu. Terus saya emang ini kalau nangis emang ketawa. Nah, Mbak Rosi itu tahu apapun lika-liku saya yang hanya Mbak Rosi, Mbak Tasya sama Mbak Warja saja yang tahu lika-liku saya mulai saya kecil tuh kayak gimana. Itu yang masa lalu saya banyak intinya. Pesan saya untuk Mbak Rosi sama Mbak Diva, tetap semangat belajarnya, menuntut ilmunya. Emang bisa ini emang kayak menyakitkan, tapi dari sini kita belajar bahwa emang ini ujian dari pertemuan, yaitu perpisahan. Untuk Mbak Rosi tetap menjadi Mbak Rosi yang saya kenal. Mungkin tiba-tiba jadinya Mbak Rosi semoga agak berkurang. Terima kasih dan minta maaf juga untuk mbak-mbak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang pernah yang pernah mungkin dibuat sakit hati oleh saya, dan buat teman-teman yang sering saya jahili, Afia yang sering saya cubit-cubitnya, Kaila, terus Vivi, apa lagi? Lintang. Maaf juga buat golongannya Zahra, Ime. Saya kalau bangunin kamu tak siram mesti. Maaf kalau itu. Maaf buat ya intinya maafin buat teman-teman yang ini atas kesalahan saya yang pernah saya lakukan, baik itu sengaja, guyon ataupun emang serius. Maaf kalau saya sering marah-marah yang sama gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup acara pada pagi hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sunati, orang tuanya Rosi dan orang tuanya Diva yang hadir pada kesempatan bersama keluarga. Jadi walaupun secara resmi tadi sudah disampaikan pelepasan di pengajian dan Diva di minggu yang lalu, maka dengan ini sejak hari ini Rosi sebagai alumni yang memikul beban tanggung jawab atas keilmuannya selama di Pondok Pesantren Atiqra, dan Abi tentu untuk mohon maaf juga bersama keluarga, sama Umi dan keluarga yang lain apabila dalam proses mengajar, mendidik, melatih, membimbing, mengawasi kamu ada hal yang kurang, tapi semua Abi lakukan demi mempersiapkan masa depan. Saya kira itu dari Abi, dan saya ucapkan terima kasih. Kita baca suratul Fatihah. Semoga pelepasan ini sebagai awal dari perjumpaan yang akan datang setelah Rosi dan Diva berhasil menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bisa mengabdi, memberikan kontribusi, memberikan masukan dan manfaat bagi pondok, bagi dirinya, bangsa dan negara, terutama bagi orang tuanya. Biridalillah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan salam-salaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Takmir masjid menghadap takmir masjid. Yang takmir atakan dan abdi yang mengurusi masjid. Silakan bersama uminya.